Kisah hidup Raja Namrud yang kelam ini benar-benar sulit dipercaya. Seorang penguasa gelap yang pernah terang-terangan mengancam, "Aku akan membunuh Tuhanmu, sebab akulah Tuhan sejati dari semua ciptaan." Seorang raja yang dikutuk oleh langit, berani menantang Allah, bahkan membangun menara raksasa untuk menembakkan anak panah ke arah Sang Pencipta. Tetapi panah-panah itu kembali bersimbah darah. Namrud pun bersorak penuh kemenangan, "Tuhanku telah hancur." Namun, mengapa anak panah itu pulang tertutup darah? Mengapa Allah membiarkan dirinya terperangkap dalam keyakinan palsu itu? Ia, lelaki kejam yang menyalakan kobaran api menjulang ke batas awan, dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam pun dilemparkan ke sana menggunakan pelontar yang amat besar. Tak ada tiran yang lebih bengis dari dirinya dalam sejarah, menguasai dunia selama 4 abad penuh. Raja terkutuk akhirnya dikalahkan bukan oleh manusia, melainkan oleh seekor lalat kecil yang masuk melewati liang telinganya. Namrud, salah satu raja neraka. Anda sedang menonton Religious Story TV. Kami sangat ingin tahu di sudut mana dunia Anda berada saat mendengarkan kisah ini. Tuliskan kota atau negara Anda di komentar. Keberadaan Anda, cerita Anda adalah bagian dari komunitas kami yang tumbuh bersama. Sebelum lanjut, ingatlah untuk berlangganan saluran ini agar tak ketinggalan kisah luar biasa berikutnya. Sebab setiap kisah bisa membawa cahaya ke jiwa yang mencari. Mari kita mulai. Berabad-abad silam, hidup seorang raja bernama Namrud, penguasa mutlak atas tanah-tanah luas Chaldea. Semula, penduduknya mengenalnya sebagai sosok yang adil dan bijaksana. Namun seiring kejayaan dan wilayahnya meluas dari selatan hingga utara, jiwa Namrud berubah congkak. Ia mendirikan patung dirinya, memaksa rakyat bersujud menyembahnya. Masyarakat yang dulunya penyembah bintang dan berhala, kini diperintah memperlakukan Namrud sebagai dewa mutlak. Meski nama Namrud tak disebut langsung dalam Al-Quran, banyak ulama meyakini ialah tokoh yang dijelaskan di surah Al-Baqarah, seorang raja yang diangkat derajatnya oleh Allah, namun menjadi angkuh dan menantang Nabi Ibrahim as-Salam. Nama asli Namrud disebut Naram-Sin, raja paling kejam dan berdarah di Babilonia, dan bahkan dunia. Ia orang pertama dalam sejarah yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Setelah membangun kota Babil, Namrud memperluas kekuasaan hingga ke selatan Anatolia. Ia bahkan disebut mendirikan kota Nineveh dan Kalah. Dipercaya, garis keturunannya berasal dari Ham, anak Nuh, melalui Hus. Anak cucu Ham terkenal sebagai penguasa tangguh dan agresif. Mereka gemar membangun kerajaan dan menaklukkan bangsa-bangsa, hingga membentuk peradaban Mesir, Libya, Arab, dan India. Sebagai raja termasyhur, Namrud dikenal bukan hanya karena kerajaannya yang besar, tetapi juga karena kebrutalan dan kemegahan militernya. Menurut lempengan kuno, ia memimpin perang-perang sulit di wilayah utara Mesopotamia dan menang melawan banyak kerajaan di sana. Di masyarakat Namrud, penyembahan berhala sudah menjadi tulang punggung kehidupan. Patung-patung yang mereka puja dianggap memiliki kekuatan menciptakan, memberi hidup, bahkan mematikan. Orang memohonkan makan, kesembuhan, dan ampunan pada patung itu. Tak hanya berhala, bintang, planet, dan matahari diagungkan sebagai sesembahan utama. Di kuil-kuil, patung-patung dijadikan saksi pengadilan. Urusan hukum bahkan diputuskan di depannya. Siapapun yang menentang tradisi ini dihukum, dibakar, diasingkan, atau dirajam. Hingga pada suatu hari, Raja Namrud diterpa mimpi yang terasa nyata. Siang itu, ia tertidur dan mendadak melihat cahaya terang menembus langit, lebih menyilaukan dari surya dan bulan. Ia terbangun dalam kecemasan dan keringat dingin. Segera ia meminta para peramal menjelaskan hal mengerikan itu. Kata para peramal, akan lahir seorang anak laki-laki di kawasan itu yang kelak mengubah agama masyarakat, bahkan membinasakan Namrud.
Ketakutan, Namrud mengeluarkan perintah keji. Seluruh bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Pembantaian itu berlangsung seketika, tanpa ampun. Pada masa yang sama, ibu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mengandung. Ia berkata pada suaminya, "Azar, pergilah ke kuil dan doakan aku. Jika anakku laki-laki, bawalah kepada Namrud agar kita mendapatkan kepercayaannya." Sebenarnya itu hanya siasat. Setelah Azar keluar, Ibrahim lahir dengan selamat dan diam-diam disembunyikan dalam sebuah gua. Setiap kali Azar tak ada, sang ibu mengunjungi gua itu. Melihat Ibrahim kecil yang tumbuh, jari-jarinya mengalirkan susu dan madu berkat perantara malaikat Jibril. Bertahun-tahun Ibrahim dibesarkan dalam kegelapan gua, hingga ia tumbuh dewasa dan keluar, menyampaikan pesan tauhid ke tengah masyarakat. Lama-kelamaan, Namrud melupakan mimpi buruknya, dan sang nabi mulai berdakwah secara terbuka. Riwayat Islam menyebutkan, Nabi Ibrahim berperawakan sedang, matanya coklat keemasan, dengan raut wajah lembut dan dahi terang. Bahkan dikatakan sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW, hingga bentuk telapak kakinya. Semakin dewasa, Ibrahim semakin resah melihat berhala buatan bapaknya, Azar. Meski sang ayah yakin patung-patung itu adalah dewa, semenjak kecil Ibrahim menolak keyakinan itu. Pada suatu malam ia gelisah, meninggalkan rumah dan mendaki gunung, mengikuti jejak keturunan beliau yang lain, Nabi Muhammad SAW. Dari goa tempatnya sering bermunajat, ia memandang langit dipenuhi benda-benda langit yang diagungkan manusia. Hati Ibrahim diliputi duka dan kegelisahan mendalam. Ia bertanya-tanya tentang makna di balik bintang dan planet. Lalu kembali ke rumah dengan satu tekad, menegur ayahnya tentang penyembahan yang sesat itu. Dalam Al-Quran diceritakan dialog Ibrahim pada ayahnya. "Azar, mengapa engkau mengambil patung-patung itu sebagai Tuhan? Aku melihat engkau dan bangsamu dalam kesesatan nyata." Surah Al-An'am 74. Sejak saat itulah, Ibrahim mulai menantang kaumnya melalui argumen-argumen logis. Mereka menyembah bulan, Venus, matahari, serta 7 planet lain. Dengan cara cerdas, Ibrahim menuntun kaumnya merenungkan hal sederhana. Ketika malam datang, ia menunjuk bintang dan berkata itu Tuhannya. Namun saat bintang itu lenyap, ia berkata, "Aku tak suka sesuatu yang menghilang." Kemudian ia melihat bulan yang terbit, namun saat menghilang, ia berkata lagi, "Jika Tuhanku tidak menuntunku, niscaya aku akan tersesat." Terakhir, ia melihat matahari, mengatakan itu yang terbesar. Tapi saat terbenam, ia pun menolak seluruh sesembahan kaumnya. QS Al-An'am 70-79. Melalui renungan demi renungan, Ibrahim menegaskan, Tuhan yang sebenarnya tidak akan pernah lenyap maupun berganti tempat. Ia bersungguh-sungguh mengajak manusia kembali pada tauhid. Namun harga dari kebenaran selalu mahal. Penolakan dan kemarahan kaumnya pun mulai tumbuh. Bahkan ayahnya sendiri mengancam nyawanya. Meski demikian, Ibrahim tetap lemah lembut dan berjanji akan mendoakannya agar terbebas dari siksa abadi sebelum akhirnya meninggalkan rumah orang tua. Walau telah diasingkan, Ibrahim tetap tak lelah memperingatkan bangsanya. Ia terus meyakinkan tentang keagungan dan keesaan Allah, walau mayoritas tetap keras kepala bertahan dalam kesesatan. Namun ia memiliki rencana menakjubkan. Setiap tahun, suku Kaldea menggelar perayaan besar dan seluruh kota akan ditinggalkan. Diam-diam, Ibrahim masuk ke kuil ketika semua orang pesta. Ia membawa kapak tajam, menatap patung-patung batu dan kayu yang ditaruhkan makanan di depannya. "Apakah kalian tidak makan makanan yang tersedia di hadapanmu? Mengapa kalian bisu?" tanya Ibrahim. QS As-Safat 92-93. Tanpa gentar, ia memecahkan semua berhala,
kecuali satu yang paling besar. Kapak itu lalu ia gantungkan di leher sang berhala utama. Tatkala masyarakat kembali, mereka dikejutkan oleh kehancuran patung-patung mereka, berceceran di lantai kuil. Kecurigaan pun tertuju pada satu sosok, Ibrahim. Ia dipanggil, lalu mereka menuntut penjelasan. Dengan tenang, Ibrahim berkata, "Barangkali Tuhan kalian yang paling besar marah dan menghancurkan yang lainnya. Tanyakan saja padanya jika ia benar-benar bisa bicara." Orang-orang pun terdiam, sadar bahwa berhala-berhala itu tak mampu menjawab atau membela diri. "Jika mereka tak mampu bicara, bagaimana mereka bisa melindungi kalian?" tanya Ibrahim lagi. QS Al-Anbiya 59 dan 67. Para pemuka agama tak kuasa membantah, namun kehormatan dan keangkuhan membuat mereka enggan mengakui kekeliruan. Ibrahim pun ditangkap, diikat dan menunggu hukuman yang ditentukan sang raja. Pada saat itu Namrud baru saja kembali dari ekspedisinya. Setelah mendengar insiden penghancuran berhala, ia mengundang Ibrahim. Mula-mula, Namrud mencoba membujuknya, namun gagal. Pertengkaran pemikiran mereka pun diabadikan Al-Quran. "Tidakkah engkau melihat orang yang membantah Ibrahim tentang Tuhannya, sebab ia diberi kekuasaan oleh Allah?" Ibrahim berkata, "Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan." Namrud berkata, "Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat, bila engkau berkuasa." Namrud pun terdiam kebingungan, tak mampu membantah. QS Al-Baqarah. Karena kemarahan, Namrud berkumpul dengan para penasihat. Salah satunya Henun mengusulkan hukuman bakar. Selama sebulan penuh orang-orang mengumpulkan kayu, dan kobaran api raksasa pun dinyalakan, membubung tinggi hingga burung-burung tak mampu terbang di atasnya. Ibrahim dibawa dalam keadaan terikat. Seluruh rakyat menonton dari kejauhan. Walau di hadapan maut, hati Ibrahim tenang penuh kepasrahan. Ia adalah Khalil, kekasih Allah. Para malaikat memohon izin ingin membantunya. Angin, air, bahkan bumi bersedia tunduk atas perintah Ibrahim. Namun ia berkata pada mereka, "Jangan ada jarak antara yang dicintai dan sang kekasih. Aku pasrah dengan segala keputusan Allah. Jika Dia menolongku, aku syukuri. Jika tidak, aku bersabar." Saat dilemparkan ke dalam kobaran api lewat pelontar raksasa, Ibrahim mengucap, "Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah cukup bagiku sebaik-baik sandaran." Kata-kata yang kemudian juga diucapkan Rasulullah SAW saat menghadapi ancaman besar. Ketika itu, malaikat Jibril datang menawarkan pertolongan. "Adakah permintaanmu padaku, wahai Ibrahim?" tanya Jibril. "Permintaanku hanya kepada Allah. Dia Maha Tahu keadaanku." "Api pun hanya membakar atas izinnya," jawab Ibrahim. Ia tahu, panas api adalah kehendak Tuhannya. Maka Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." QS Al-Anbiya 69. Api membakar talinya, sementara Ibrahim selamat, keluar dari kobaran tanpa luka. Wajahnya bersinar karena rahmat Allah. Masyarakat terperangah melihatnya berjalan keluar api, sementara para penyembah berhala justru kehilangan muka dan hati mereka tetap dilanda amarah membara. Namun keangkuhan Namrud masih jauh dari padam. Ia berkata, "Jika ada Tuhan di langit, aku harus mendatanginya dan mengalahkannya." Maka ia perintahkan pembangunan menara menjulang tinggi. Dari puncaknya, ia membidikkan anak panah ke langit. Allah membalas kesombongan ini dengan mengembalikan anak panah dalam keadaan berlumur darah. Melihat itu, para prajuritnya menjerit, "Tuhan langit sudah terluka." Namun keyakinan palsu ini hanyalah kebodohan. Allah mengajari mereka kerendahan diri, tapi Namrud tetap buta akan tanda-tanda. Namrud kemudian memanggil Ibrahim berkata, "Panggil Tuhanmu, aku akan melawannya bersama seluruh bala tentaraku." Ibrahim menjawab tenang, "Tunggu sebentar, pasukannya pasti akan datang." Tak lama kemudian,
kerumunan nyamuk raksasa menyerbu kota Namrud. Begitu padatnya kawanan ini hingga manusia tak dapat membuka mata. Nyamuk-nyamuk itu menggigit tubuh-tubuh hingga hanya tersisa tulang, menebar kekacauan dan ketakutan luar biasa. Namrud lari terkencing-kencing menuju istananya, menutup semua pintu. Namun seekor nyamuk kecil cacat berhasil menyusup masuk, terbang ke pangkal hidung, lalu bersarang di otaknya. Sejak itu, Namrud menderita kepala berdenyut hebat, tak henti-henti. Ia memerintahkan prajurit memukuli kepalanya dengan palu dan menjanjikan upah besar bagi siapa yang memukul paling keras. Hari demi hari, mahkotanya digantikan gebukan palu. Azab Allah kian berat hingga akhirnya satu pukulan dahsyat memecahkan kepalanya. Namrud pun tewas dalam nestapa yang memalukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Mereka merencanakan celaka untuk Ibrahim, namun kami jadikan mereka orang-orang yang paling merugi." QS Al-Anbiya 70. Raja sombong itu yang mengira dirinya penguasa seluruh ciptaan, akhirnya dilenyapkan oleh seekor nyamuk mungil. Seluruh tubuh pasukannya pun dilahap kawanan serangga hingga tak berbekas, menjadi peringatan abadi bagi umat manusia. Riwayat ini juga menjawab pertanyaan yang pernah diajukan kepada Imam Syafi'i, mengapa Allah menciptakan nyamuk? Beliau menjawab, agar manusia sadar, bahkan tiran sekuat Namrud pun dapat ditaklukkan oleh makhluk Allah yang nyaris tak terlihat. Itulah hikmahnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari ria dan kesombongan dan menumbuhkan kerendahan hati dalam sanubari. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bantu agar cahaya hikmahnya tak berhenti di sini. Tekan suka, tulis komentar, dan berlanggananlah. Semoga Allah membalas kebajikan Anda. Anda bagian dari Religious Story TV. Sampai jumpa di kisah mendatang insya Allah. Semoga Allah selalu melindungi Anda dan keluarga.